Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, apa sih aturan sinus? Sekarang coba perhatikan segitiga siku-siku ACD dengan AD tegak lurus CD, maka dengan perbandingan trigonometri diperoleh bahwa sin A sama dengan CD per AC. CD sama dengan AC sin A atau CD sama dengan B sin A. Ini merupakan jadi persamaan satu. Yang kedua, perhatikan segitiga siku-siku BCD dengan BD tegak lurus dengan CD, maka dengan perbandingan trigonometri diperoleh bahwa sin B sama dengan CD per BC. CD sama dengan BC sin B atau CD sama dengan A sin B. Persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh bahwa CD sama dengan B sin A dan CD sama dengan A sin B. Maka B sin A sama dengan B sin B, atau dapat dituliskan sebagai A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi persamaan 3. Nah, setelah itu perhatikan segitiga siku-siku ABE dengan AE tegak lurus EB. Maka dengan perbandingan trigonometri diperoleh bahwa sin C sama dengan AE per AB. AE sama dengan AC sin B atau AE sama dengan B kali sin B. Persamaan 4. Setelah itu, perhatikan segitiga siku-siku BCD dengan BD tegak lurus dengan CD, maka dengan perbandingan trigonometri diperoleh bahwa sin C sama dengan AE per AC sama AE sama dengan AC dikali sin C atau AE sama dengan B dikali sin C, merupakan persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5, maka diperoleh bahwa AE sama dengan A dikali sin B dan AE sama dengan B dikali sin C, maka C dikali sin B sama dengan B dikali sin C, atau dapat dituliskan sebagai C per sin C sama dengan B per sin B. Ini merupakan persamaan 6. Nah, dari persamaan 3 dan persamaan 6, maka diperoleh bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Persamaan di atas disebut dengan aturan sinus. Nah, persamaan ini disebut dengan aturan sinus. Apa sih aturan sinus itu? Nah, aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sin dari suatu sudut dengan panjang sisi-sisi pada segitiga. Aturan sinus ini digunakan untuk menentukan unsur-unsur, yakni sisi atau sudut yang lain dalam sebuah segitiga apabila sebagian unsurnya diketahui. Kemungkinan unsur-unsur yang diketahui diantaranya sisi, sudut, dan sudut, sudut, sisi, dan sudut, sisi, sisi, dan sudut. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui segitiga PQR dengan PR sama dengan 8 cm, sisi PR 8 cm, dan sisi QR sama dengan 4/6 cm, dan sudut P besarnya 60 derajat. Maka di sini kita disuruh menentukan besar sudut PQR, sudut ini, atau sudut Q. Nah, dengan menggunakan aturan sinus, didapat 4/6
per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin A atau sudut P. Sin A ini mewakili sudut Q. Sama dengan 4 akar 6 dikali sin A sama dengan 8 dikali sin 60 derajat. Dikalikan silang. Nah, ini dari persamaan ini kita kalikan silang, hasilnya ini. Karena di sini kita disuruh untuk mencari nilai sin A, sehingga sin A sama dengan 8 dikali sin 60 derajat per 4 akar 6. Hasilnya sin A sama dengan 8 dikali setengah akar 3. Setengah akar 3 ini didapat dari nilai dari sin 60 derajat per 4 akar 6. Hasilnya sin A sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 6. Atau dapat ditulis 4 dibagi 4 hasilnya 1, sehingga dapat ditulis 3 per 6. Bisa disederhanakan menjadi akar setengah atau akar 1 per 2. Sama dengan akar 1 per akar 2. Karena ini merupakan bentuk irasional, maka kita harus mengganti ini menjadi bentuk rasional dengan mengkalikan dengan sekawannya. Sehingga sin A sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Karena akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 4. Nilai dari akar 4 adalah 2. Sama dengan atau bisa ditulis dengan setengah akar 2. 1 atau 1 per 2 akar 2. Nah, jadi nilai dari sin A adalah 1 per 2 akar 2. Nah, dari sin A ini kita peroleh bahwa nilai alfanya adalah 45 derajat. Jadi, besar sudut PQR adalah 45 derajat. Nah, setelah kita belajar tentang aturan sinus, sekarang kita akan belajar tentang aturan kosinus. Nah, perhatikan segitiga ACD di mana AD tegak lurus CD. Maka dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh bahwa AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi dengan CD kuadrat atau AD kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat. Ini merupakan persamaan 1. Nah, ingatlah kembali bahwa cos C sama dengan CD per AC atau sama dengan X per B atau X sama dengan B dikali cos C. Ini merupakan persamaan 2. Kemudian perhatikan segitiga ABD di mana AD tegak lurus BD, maka dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh bahwa AD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BD kuadrat atau AD kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dalam kurung A dikurang X kuadrat. Persamaan 3. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 3, maka diperoleh bahwa C kuadrat dikurangi dalam kurung A dikurang X kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat. Dari bentuk ini kita jabarkan ininya. Sehingga hasilnya C kuadrat dikurangi dalam kurung A kuadrat dikurangi 2AX ditambah X kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. Hasilnya C kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah 2AX dikurangi X kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. Hasilnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2A dikali X. Ini merupakan persamaan 4. Nah, kemudian substitusikan persamaan 2 ke persamaan 4. Dari persamaan 2 ini, kita substitusikan ke persamaan 4 ini. Nah, tadi kan diketahui bahwa di
persamaan 2 nilai X adalah B dikali cos C. Sehingga jika kita substitusikan ke persamaan 4 ini, hasilnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB dikali cos C. Nah, dengan cara seperti di atas, dengan membuat garis tinggi dari masing-masing titik sudut yang lainnya, yaitu sudut C dan sudut B, maka akan diperoleh aturan kosinus untuk sisi-sisi yang lain sebagai berikut, yakni jika dari sisi A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B kali C dikali cos A. Kemudian kalau dari sisi B, hasilnya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali AC dikali cos B. Nah, aturan kosinus ini digunakan untuk menentukan unsur-unsur yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya diketahui. Kemungkinan unsur-unsur yang diketahui diantaranya sisi, sudut, dan sisi, di mana kedua sisi yang diketahui itu mengapit satu sudut. Kemudian yang kedua, ketiga sisinya diketahui. Nah, dari sini aturan sinus sendiri adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang-panjang sisi dalam segitiga dengan nilai kosinus salah satu sudut pada segitiga tersebut. Langsung saja ke contoh soal. Di sini diketahui segitiga ABC, di mana panjang AB 6 cm dan panjang AC 3 cm, kemudian besar sudutnya adalah 60 derajat. Kita disuruh menentukan panjang BC, atau kita bisa sebut dengan sisi A, karena berada di depan sudut A. Sehingga BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 dikali 3 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Hasilnya BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 36 dikurangi 36 dikali setengah. Setengah ini merupakan nilai dari cos 60 derajat. Hasilnya BC kuadrat sama dengan 45 dikurangi 18. BC kuadrat sama dengan 27. Nah, karena di sini kita disuruh untuk mencari nilai BC saja, maka BC sama dengan akar dari 27. Akar 27 didapatkan dari 9, 27 ini hasil dari 9 kali 3. Sehingga akar 9 dikali 3 sama dengan 3 dikali akar 3. Nah, nilai dari akar 9 ini adalah 3. Sehingga BC sama dengan 3 akar 3. Jadi, panjang BC adalah 3 akar 3. Panjang BC ini adalah 3 akar 3 cm. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.